Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana-mana memang suara perempuan itu mantap. Laki-laki kalau ngaji matanya merem, pikirannya ngelamun. Ada yang hadir ngaji ngantuk, ada. Yang ngantuk ada. Masih semangat. Jawab salam yang kompak, yang lugas, yang tegas. Sebelum baca salam yang kedua kali, saya teringat dengan hadis Rasul, idza sallamal muslimu ala muslim faradat alaihi salat alaihil malaikatu sab'ina marrah wa illam yarudda rudda manhum summa yal'anunahu sab'ina marrah. Apabila seseorang membaca salam akhir kemudian kita menjawab, maka malaikat akan memintakan rahmat sebanyak 70 kali. Amin. Amin. Di mana-mana suara yang paling terindah itu suara perempuan. Apabila seseorang membaca salam akhir kemudian kita tidak menjawab, ngelamun, ngantuk, ngobrol, makan, maka malaikat akan memintakan laknat sebanyak 70 kali. Summa na'udzu billahi min. Jawab salam yang kompak, yang lugas, yang tegas. Sebelum baca salam yang kedua kali, boleh ditongkat pantun, boleh. Boleh ditongkat pantun, boleh. Jawab cakep, siap. Biarkan tidak jadi orang kaya, kurang kompak. Biarkan tidak jadi orang kaya, yang penting banyak berkat. Biarkan tidak dapat jodoh laki-laki kaya, yang penting malam ini bisa melihat ki tongkat. Buah duren, buah rambutan, buah manggis, buah kedongdong. Itu nama buah-buahan.
di mana-mana yang paling hebat itu suara laki-laki. Hidup laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita angkat duduk, boleh. Soalnya malam ini duduknya sama rata, tetapi ada yang duduk di atas, ada yang duduk rata di bawah. Kita angkat boleh nanya, boleh. Enak di atas apa enak di bawah? Alhamdulillah Al-Qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Amma ba'du, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa jamilna ya badi'as samawati wal ard ya dal jalali wal ikram bil fasahati wal balagati wal bara'ati wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli biriqati rafatin summa talinu juluduhum wa qulubuhum illa dzikrillah. Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. As-salatu wassalamu ya sayyidi ya Rasulullah. As-salatu wassalamu ya sayyidi ya Rasulullah. Hud biyadi qalat ilati adrikni birahmatika ya arhamar rahimin. Yuk kita sholawat dulu bareng-bareng.
Allahumma sholli wa anta ma fi ilmillahi semua Allahumma sholli wa sallim Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulillahi karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa sakirina walhamdulillahi rabbil ila hadratil mutaramin, para alim ulama, para kiai, para ustadz yang mohon maaf tidak saya sebut namanya satu persatu, wabil khusus guru kita bersama Romo Kiai Haji Miftahuddin Al-Bustami, Ibu Nyai Haja Siti Asia Al-Bustami, Gus Ahmad Rofiki, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Raudhatus Sholihin, Gus Ahmad Tazali, Mursid Thariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah, Gus Mabadi Sayuki, Gus Ahmad Mubashir, Bapak Haji Badarudin, Gus Mukhtar, Gus Mansur, mudah-mudahan para guru-guru kita yang kita sebut mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran, Allah tambah-tambah derajatnya, Allah tambah-tambah kemuliaannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan yang saya muliakan, saya cintai, bapak-bapak, ibu-ibu, santriwan, santriwati semuanya yang tidak bisa kitongkat sebut namanya satu persatu. Kalau malam ini kitongkat absen kayaknya nyampe subuh. Coba mau nyoba satu orang di absen, hadir enggak? Tuti. Laki-laki Agus. Perempuan Dewi. Laki-laki Samsudin. Coba suara dari tulang bawang.
bawah. Dari laki-laki dari Lampung Barat. Dari Palembang. Masya Allah. Dari Bangka Belitung. Masya Allah. Dari Lampung Selatan. Banyak Lampung Selatan. Lampung Timur. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti ke depan seluruh dunia para santrinya ada yang mondok di pondok pesantren Raudhatus Sholihin. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan Bapak Ibu santriwan santriwati yang hadir, yang sama-sama kita duduk dalam rangka memperingati kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad. Mudah-mudahan duduknya kita di sini Allah cucurkan keberkahan, amin. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan orang tua kita yang ada di rumah diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang barokah. Mudah-mudahan kalian semua kelak nanti Allah berikan rizkinya, nasibnya bagus, uangnya luas melimpah. Biar kalau uangnya banyak nanti biar cepat berangkat ke Mekah. Pulang-pulang make jubah, jual kebun dengan sawah. Wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Di mana-mana pengajian pasti suara perempuan yang paling syahdu. Tapi awas, karena perempuan itu adalah makhluk yang wajib kita cintai, wajib kita sayangi. Hidup perempuan. Tapi awas, perempuan jangan bangga dulu, karena di mana-mana pengajian yang paling nyambung itu laki-laki kalau dibandingkan dengan perempuan. Hidup laki-laki. Laki-laki mah kalau ngaji itu nyambung. Nyambung nih. Dibuktiin. Terusin santri, kitongkat baca Quran, santri terusin. Jangan malu-maluin laki-laki. Karena kitongkat juga laki-laki. Terusin, yang semangat, yang kompak, jangan ada yang diam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Tuh, nyambung laki-laki. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Terus tuh nyambung. Coba perempuan gak bakal nyambung perempuan. Nih perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Terusin. Fatalaqaa. Siapa yang shodaqallahul adzim? Gak bakal nyambung. Asa Allah. Hei laki-laki jangan bangga dulu. Walaupun kalian ngajinya nyambung, kalian tidak bisa melangkahi dan menyakiti seorang perempuan. Karena apa? Karena sosok perempuan yang wajib kita muliakan. Karena perempuan ini adalah sosok seorang Karena Rasul dulu pernah ditanya dengan sahabat, ya Rasulullah, siapa di dunia ini yang wajib kita muliakan? Rasul menjawab, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Bapakmu. Nah, jadi ibu 3, bapak. Jadi bapak 1, ibu. Kan ada nyanyiannya tuh. Yuk kita semua nyanyi. Ibu wanita yang derajat 3 tingkat dibanding kau mengandung dan menyusui, mengandung, menyusui, mengandung, menyusuin, mengandung. Masalah. Lanjut. Terus Kitongkat malam ini nggak mau lama-lama karena besok pagi Kitongkat harus balik lagi ke Lampung Selatan. Tadi pagi dari daerah Tanggamus, Ulu Belu. Ada orang Ulu Belu di sini? Ada. Nah, jadi alhamdulillah Kitongkat hadir pada malam ini yang kedua kali. Kitongkat merasa bersyukur dengan senang hati dari hati yang paling dalam. Masya Allah, berarti menunjukkan bahwa keluarga besar Romo Yai Mbah Bustom ini sayang dengan Kitongkat. Jadi Kitongkat datang muter-muter dari Ulu Belu datang ke sini malam ini tujuannya silaturahmi. Yang pertama, yang kedua, mudah-mudahan Kitongkat pulang dari sini dapat amal. Siapa yang ngomong amplop tadi? Siapa yang ngomong amplop?
ai sama kita angkat amplop-amplopan. Maaf santriwati, nih memang nih perempuan dari kecil nih, memang perempuan dari kecil sampai tua di mana-mana pikirannya selalu jawab, laki-laki selalu jawab. Perempuan, kalian nanti punya suami nganggur, kerja enggak kerja, yang penting duit siapa yang ngajarin? Maaf santriwati, kita angkat nih, sudah berapa hari belum pulang. Mohon maaf, yang namanya amplop belum sampai rumah amplop mah dibuang. Nih begini nih, ngaji kumpul dengan para santri ini modelnya begini. Awas, malam ini kita duduk sama-sama ngaji. Ketika kita ngaji sama-sama, kita jangan sampai lupa dengan yang namanya Pancasila, Panca Indra, Pancasila. Mentang-mentang habis bulan Agustus. Awas, nanti nih kita selesai pengajian ini, kita bubar masuk di kamarnya masing-masing. Nanti kita jangan sampai lupa dengan yang namanya 17 Agustus, 17 rakaat, 17 Agustus. Habis lomba joget kamu ya. Alhamdulillah, santriwan santriwati, malam ini kita sama-sama ditakdirkan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya di atas, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Suaranya Umes, enak gak suaranya? Suara capek. Minta doanya kita angkat keliling di bulan Rabiul Awal ini sampai nanti bulan Oktober. Siapa yang ngomong amin ngomong cair? Memang dasar perempuan ini, masih kecil masalah duit nyambung. Nah malam ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah dalam rangka memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad. Kalian harus ingat, tidak ada Nabi, tidak ada Rasul yang mendapatkan 3 predikat. Nabi kita Muhammad mendapatkan 3 predikat. Yang pertama, khatamin nabiyyin. Yang kedua, asraful anbiya wal mursalin. Yang ketiga, sayyidul mursalin. Nabi Musa cuman mendapatkan 1 predikat, yaitu karimullah. Nabi Ibrahim mendapatkan 1 predikat, khalilullah. Bahkan dulu Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah, karena pada waktu itu Nabi Musa beranggapan bahwa dirinya paling mulia di sisi Allah. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, al khalaqta khalqa alayya minni.
istofaitani wa kalamtani bituris sinin. Ya Rob, ya Allah, apakah ada kau ciptakan seorang makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan aku, yang sebagaimana aku selalu berkalamullah di gunung Turis Sinin? Apa jawab Allah? Ada wahai Musa. Siapa? Yaitu Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, yaitu Nabi kita Muhammad. Nah, siapa Nabi kita Muhammad? Santri harus tahu. Sering nadom kita baca Muhammadun basarun kalai. Kok macet? Hafal nggak? Ayo bareng-bareng. Ada yang apa? Muhammadun kalaisakal basari balhu wayakotatun kalaisakal hajari. Kanjeng Nabi manusia tapi bukan manusia sembarangan. Kanjeng Nabi mutiara. Kalau kita batu bara, batu seprit, jadi Nabi kita Muhammad mah mutiara. Yang namanya mutiara, walaupun sekecil apapun mutiara, adanya di dasar lautan itu mahal Tetapi kalau kita mah batu koral, batu Nah, kalau batu koral, batu seprit mahal nggak harganya? Jawab, mahal nggak? Mahal. Kalau batu sepritnya ada 10 tronton, mahal. Begitu juga kalau kalian pengen mahal harganya di hadapan Allah. Kalian sekarang nih lagi menuntut ilmu agama yang benar ngajinya. Jangan berleha-leha. Jangan sia-siakan waktu-waktu kalian di masa inilah. Terus kejar ilmu walaupun setinggi langit. Kalau kalian nanti sudah hasil ilmu, maka kalian akan menjadi manusia yang mahal Nih, kitongkat santri nih, kitongkat santri. Maaf, yang namanya santri itu Masya Allah, yang akan kelak nanti masa depannya akan cerah terang benderang. Amin. Apabila kalian benar-benar ngajinya, yang benar, malam-malam ngapal, tasrifan dia apal, terus lagi apa lagi, amilnya, jurumiyahnya, imritinya, alfiyahnya, mulhatnya dia apal. Terus kalau bisa Fathul Qorib dia apal. Ada yang sudah hafal Fathul Qorib? Ada. Malam-malam kalian nasrif di kamar. Nasoro yansuru nasron mansoron nasrotan nisrotan pawana wadakaman ungsur mansorun minsorun. Ada rupanya santri udah 2 bulan lewat nggak dikirim-kirim. Ada di sini santri yang nggak pernah dikirim-kirim sama orang tuanya. Ada. Barang malam-malam ngapal. Ngapalnya
Akroma yukrimu kiriman. Akroma yukrimu kiriman. Nunggu kiriman. Hidup itu yang paling enak menjadi santri mah enak. Di mana-mana di luar sana banyak umat Nabi Muhammad yang diuji oleh Allah. Karena ujian sekarang nih, para santri awas, hati-hati. Ujian di mana-mana bukan ujian untuk para santri, ujian untuk umat Nabi Muhammad di luar sana. Ujian itu adalah ujian yang bisa menghancurkan dengan orang yang terdekat dengan kita. Apa itu ujiannya? Yaitu jawab. Zaman sekarang orang mau makan yang dicari, mau tidur, mau main, mau ke pasar. Beda dengan santri. Santri mah mau apa-apa yang dicari yaitu Al-Qur'an. Batal lagi wudhu, ngambil lagi wudhu, ngapal lagi itu. Nah, ujian di luar sana yang paling terbesar itu adalah yang bisa menghancurkan dengan orang yang terdekat dengan kita, yaitu Coba bayangkan, kalian harus merasa bersyukur. Orang tua kalian mendidik kalian di pondok ini, kalian harus bersyukur. Berapa umat Nabi Muhammad yang lupa daripada ajaran-ajaran Nabi. Bayangkan wahai para santri, kalian jangan sampai lupa wahai para santri. Bayangkan adik-adik kita umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun disibukkan dengan yang namanya HP, disibukkan dengan permainan FF, Mobile Legend, betul? Terus orang tuanya, ibunya disibukkan dengan apa? Disibukkan dengan TikTok. Betul. Terus bapaknya disibukkan dengan apa? Di luar sana disibukkan dengan yang namanya slot. Betul. Ada di sini santri yang main slot, ada? Ada yang main slot, ada? Coba yang ada ngaco. Ada yang main slot? Slot. Terus bapaknya disibukkan dengan slot. Terus kakeknya disibukkan dengan apa? Kakeknya disibukkan dengan yang namanya hotspot. Hotspot mana hotspot? Nah, hotspot mana hotspot? Nah, ini kalian lah, generasi penerus yang harus bisa membawa akhlak Nabi, waroknya Nabi, Al-Qur'annya Nabi. Insya Allah di pondok inilah kalian akan dicetak supaya membawa akhlak Nabi dan bisa mengamalkan ilmu-ilmu Nabi. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Enak. Kalau kalian nih pulang dari sini biasanya main HP enggak? Main HP enggak? Alhamdulillah, santri harus terdepan. Santri harus pinter adzan, harus pinter jadi imam. Enak. Disinilah kalian nih belajar adzan. Adzan ada ilmunya. Bukan hanya adzan. Di kampung-kampung kalian pasti punya kokol di masjidnya masing-masing, betul? Kalau kalian santri yang nabuh kokol, enak nabuhnya, enak. Tong, tong, tong. Nih kalau santri, tong, 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 tong. Kalau santri, kalau ada kalian pulang di rumah, ada kakek-kakek mau nabuh kokol, minggir. Sini sayang nabuh kokol. Karena kalau aki-aki mah beda nabuh kokol. Gimana bunyinya kalau aki-aki? Pong,
pong 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 pong. Beda. Nih santri di sini kalian harus beradal adzan. Yang enak santri pulang-pulang harus awal waktu. Santri itu harus memberikan contoh kepada masyarakat. Karena ini zaman, Masya Allah, zaman sekarang adalah zaman fitnah. Kalianlah para santri yang harus bisa memberikan contoh, supaya memberikan contoh, memberikan pelajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Karena adzan juga harus ada ilmunya. Nah, mana adzan harus ada ilmunya. Nih contoh, adzan subuh, adzan subuh, subuh beda di subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh, dohor, dohor, dohor. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dohor. Asar. Allahu Akbar, Allah. Asar. Maghrib, maghrib. Allahu Akbar, Allah. Maghrib. Isya, Isya. Allahu Akbar, Allah. Isya. Harus beda. Jangan ini mah itu aja lagunya. Santri dari sini kalian belajar. Jangan sampai ada santri di kampungnya pulang-pulang nggak mau adzan di masjid. Karena sekarang ini di mana-mana yang adzan itu aki. Nah, beda kalau aki-aki mah adzannya. Bagaimana kalau aki-aki adzannya? Allahu Akbar. Nah, santri yang harus paling terdep. Mudah-mudahan kalian nanti mendapatkan hasil ilmu yang bermanfaat. Kalau kalian pengen hasil ilmu yang bermanfaat, mulai dari sini. Mulai dari sini kalian harus sungguh-sungguh. Duhanya jangan sampai tinggal. Tahajudnya jangan sampai tinggal. Di tengah malam kalian doakan orang tua kalian yang lagi usaha, mudah-mudahan usahanya lancar. Kalian minta sama Allah, mudah-mudahan diberikan hasil ilmu dan ilmunya bermanfaat. Insya Allah kalau kalian nanti di sini benar-benar hasil ilmu, kelak nanti manfaat, berarti kalian adalah manusia yang mahal harganya di hadapan Allah. Para santriwan santriwati, Bapak Ibu rahimakumullah. Nabi kita Muhammad seorang manusia, tetapi bukan manusia sembarangan. Bahkan Nabi kita Muhammad disebutnya awalun wal akhirun, yang awal dan yang akhir. Kenapa Nabi kita Muhammad disebut yang awal, disebut yang akhir? Karena sebelum Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia, itu terlebih dahulu Allah ciptakan Nur Muhammad. Allah ciptakan apa? Jawab yang kompak. Allah ciptakan apa? Ketika Allah ciptakan Nur Muhammad, akhir kemudian nur tersebut Allah titipkan kepada Nabi Adam.
alaihi salatu wasallam, ketika Nabi Adam lagi duduk di dalam surga, Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat dan Allah memerintahkan kepada iblis untuk bersujud penghormatan kepada Nabi Adam. Seluruh malaikat bersujud penghormatan kepada Nabi Adam, tetapi iblis tidak mau bersujud. Wa il qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Seluruh malaikat bersujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wasallam, tetapi iblis tidak mau bersujud. Kenapa iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam? Apakah dikarenakan Adam diciptakan dengan tanah, dirinya dengan api? Jawabannya para santri bukan itu. Kalian pengen tahu nggak jawabannya? Kenapa iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam? Pengen tahu nggak? Jawab yang kompak, pengen tahu nggak? Di mana-mana suara yang paling indah dan nyaman itu suara perempuan. Rupanya di alam-alam tambah malam tambah lemas. Beda dengan laki-laki. Laki-laki ini mesinnya mesin Yamaha. Semakin panas semakin kencang. Hidup laki-laki. Orangnya mengantuk gitu. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan mah mesinnya Honda, semakin lama semakin leles. Coba kita tanya, ada yang pulang dari pondok janjian ketemuan? Ada? 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 Ada. Orangnya duduk di tengah-tengah. Pulang janjian nih, mesem ya. Jangan-jangan sering janjian pulang. Ketemuan di mana? Di sawah, di kebun. Jawab yang kompak. Kalian pengen tahu nggak kenapa iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam? Pengen tahu nggak jawabannya? Sekarang apa besok dikasih taunya? Sekarang. Ini jam berapa ini? Waduh, 11:30. Di tongkat ceramah paling lama 1 jam. Lebih daripada 1 jam urusannya lembur. Abah aerobik lembur boten lagi. Lembur enggak ini adik-adik? Lembur. Jawabannya dulu. Dunia ini pernah dihuni dengan bangsa jin. Santri harus tahu. Dunia ini dulu dihuni dengan bangsa jin. Pada waktu itu jin banyak yang bermaksiat kepada Allah. Akhir kemudian Allah murka, Allah marah. Dihancurkanlah bangsa jin oleh Allah. Ada satu yang selamat, diselamatkan oleh Allah. Siapa namanya jinnya itu? Namanya Ajajil. Siapa namanya? Siapa namanya laki-laki? Siapa namanya? Namanya Ajajil.
Ajajil. Awas, nanti sebelum kitongkat tutup acara ini, kitongkat minta perempuan 1, laki-laki 1. Nanti Ustadz kasih hadiah duit 50.000. Tuh, perempuan mah belum apa-apaan urusan duit. Perempuan mau duit sekarang apa besok? Ampun aing. Laki-laki mau duit? Enggak mau. Laki-laki mah enggak doyan duit. Doyannya apa? Doyannya samsiah. Jadi Ajajil diselamatkan oleh Allah. Kenapa Ajajil diselamatkan oleh Allah? Pada waktu itu dunia ini pernah dihuni dengan bangsa jin, dihancurkan oleh Allah. Kenapa kaum jin dihancurkan oleh Allah? Karena banyak yang maksiat. Satu yang diselamatkan oleh Allah namanya Ajajil. Kenapa Ajajil diselamatkan oleh Allah? Karena pada waktu Allah murka, Allah marah, Ajajil mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Semua Ajajil diangkat, dibawa ke atas langit. Air kemudian yang kedua kali Ajajil mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai menembus langit ketujuh. Ketika kali Ajajil mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akhir kemudian Ajajil dimasukkan di dalam surga oleh Allah. Ketika Ajajil dimasukkan di dalam surga, Ajajil diperintahkan oleh Allah disuruh sujud selama 70.000 tahun. Ajajil sujud selama 70.000 tahun atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Ajajil disuruh bangun dari tempat sujudnya, Ajajil melihat tiang-tiang surga, tembok-tembok surga bertulisan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam hati Ajajil, di dalam pemikiran Ajajil mengatakan, siapa itu Muhammad? Siapa itu Muhammad? Saya 70.000 tahun namanya tidak tertulis di tiang-tiang surga, di tembok-tembok surga, tetapi kenapa itu siapa Muhammad? Kata Ajajil, ketika Ajajil sebelum menjadi iblis disuruh sujud penghormatan kepada Nabi Adam, Ajajil tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Ternyata di hati Nabi Adam ada nur, cahaya tertuliskan nama Muhammad. Jawab, Muhammad. Itu jawabannya para santri. Sampai yaumal kiamah, bukan hanya iblis. Iblis itu adalah musuh kita yang paling nyata. Wahai, dengarkan para kaum jin, iblis adalah musuh kita yang paling nyata. Sampai kapanpun, sampai yaumal kiamah, iblis adalah musuh kita yang paling nyata. Maka sampai yaumal kiamah, iblis sangat benci kepada umat Nabi Muhammad. Paham?
Jadi jawabannya iblis itu dikeluarkannya 2 kali dari surga. Yang pertama baru ke pintu surga. Akhir kemudian iblis minta pertolongan kepada ular, diminta untuk dimasukkan kembali di surga. Apa kata iblis? Hei ular, makan saya ge, nanti kamu akan abadi selama-lamanya di surga. Ini buktinya saya akan abadi nanti. Akhir kemudian iblis dimakan oleh ular, dimasukkan kembali, dilepehin kembali di dalam surga. Akhir kemudian iblis naik, yaitu pepohonan khuldi, menggoda ibu Hawa. Akhir kemudian iblis diturunkan ke dunia. Yang pertama kali diturunkan ke dunia ini ada 5 para santri. Santri harus ingat. Yang pertama Adam, Hawa, iblis, ular. Yang kelima yaitu Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur itu tempat tawafnya malaikat. Tempat tawafnya malaikat ketika Nabi Adam diperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji, Baitul Ma'mur diturunkan ke dunia. Paham? Paham? Lanjut. Lanjut. Terus boleh ditongkat minum, boleh. Masya Allah, komplit amat. Ini namanya hadiah santri. Dulu kitongkat lagi zaman di pondok minumnya air intip. Tahu air intip? Nah, sekarang ada larutan, ada Pocari Sweat, ada air putih. Kalau tiga-tiganya diminum pulang dari sini mencret. Lanjut. Akhir kemudian Nur Muhammad Allah titipkan kepada Nabi Sis. Nabi Sis putra daripada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ketika Allah titipkan kepada Nabi Sis, terus kepada para nabi dan para rasul, sampailah Allah titipkan nur tersebut kepada siapa? Kepada Abu Muthalib. Ketika Nur Muhammad dititipkan kepada Abu Muthalib, Allah titipkan kepada Abdullah. Siapa Abdullah? Abdullah adalah putra daripada Abu Muthalib. Ketika Abdullah, Allah titipkan Nur Muhammad kepada Abdullah. Abdullah menjadi ganteng, menjadi tampan, percis kayak kitongkat. Jawab yang jujur, santriwan, kitongkat ini ganteng nggak? Kalau perempuan itu adalah manusia yang paling jujur. Karena perempuan itu kalau sudah bilang sayang, sudah bilang cinta, itu benar-benar dari hati. Betul? Betul. Tepuk tangan buat perempuan. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki, kalau sudah bilang sayang, sudah bilang cinta, palsu. Abdullah ketika dititipkan Nur Muhammad, Abdullah menjadi tampan. Menurut riwayat ada 200 wanita tergila-gila dengan Abdullah. Akhir kemudian
Abdullah menikahi Ibu Siti Aminah. Ketika Abdullah menikahi Ibu Siti Aminah, Nur Muhammad Allah titipkan kepada Ibu Siti Aminah. Ketika Nur Muhammad Allah titipkan kepada Ibu Siti Aminah, air kemudian Allah titipkan nur tersebut kepada langit, Allah titipkan kepada bumi. Ketika Allah titipkan Nur Muhammad kepada bumi dan langit, mengeluarkan suara tersebut terdengar dengan bangsa jin, seluruh para malaikat, pepohonan, dedaunan, bebatuan mendengar itu suara tersebut. Apa suara tersebut? Suara tersebut mengatakan, wahai, nanti akan lahir seorang sosok manusia yang paling sempurna, yang paling suci, yang paling mulia, yang kelak nanti akan bisa memberikan syafaat dan akan menjadi nabi, menjadi rasul, yang akan mendapatkan 3 predikat. Yang pertama, khatamin nabiyyin, asraful anbiya wal mursalin. Yang ketiga, syaidul mursalin. Nah, nabi yang pada malam ini yang kita rayakan kelahirannya, wahai para santri, kalian jangan sampai lupa. Tadi disampaikan dengan Gus Mansur, ketika detik kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhir kemudian nur tersebut Allah kembalikan kepada kekasihnya Allah. Siapa? Yaitu Nabi Yuna Muhammad. Ketika detik-detik, nah malam ini, malam kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebetulan malam ini adalah malam 12 Rabiul Awal, bulan Maulid, bulan yang mulia, lahirnya Nabi di kota Mekah. Sayang ketongkat suaranya lagi habis. Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, Nabi zaman, kita peringati, kita rayakan lahirnya Nabi di kota Mekah. Nah, kalian pengen hafal nggak? Penciptaan kita Mekah itu. Serius ini Bu. Mau nggak? Pengen hafal nggak? Yuk ikutin ditongkat kalian semua baca. Bulan Maulid, 1, 2, 3. Bulan yang mulia, lahirnya Nabi di kota Mekah. Ini rapnya nih, rap. Nabi Muhammad, Nabi akhirul zaman. 1, 2, 3. Nabi Muhammad,
Nabi Nabi zaman. Yo coba hadro, tabu hadro. Sebelum ditutup, yo hadro. Yo tabu. Bisa nggak? 1, 2, 3. Bulan Maulid tuplak kedung-dung. Bulan yang mulia tupak kedung-dung. Bentar. Nabuhnya yang serius. Ini mah nabuh ke das tudu weteng. Das tudu weteng. Jangan endas tudu weteng, endas tudu weteng, endas tudu weteng. Ya, serius. Biar enggak ngantuk. Ya, malam ini kita harus bergembira dengan merayakan kelahiran Nabi kita Muhammad. Ya, harus kalian bahagia enggak malam ini? Senang enggak malam ini? Bersyukur enggak malam ini? Mudah-mudahan salah satu pondok pesantren Raudhatus Sholihin. Ya, Raudhatus Sholihin ya. Raudhatus Sholihin ini adalah pondok pesantren yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad. Dan nanti mudah-mudahan para alumni, para santri-santri pondok pesantren Raudhatus Sholihin kelak nanti dikumpulkan dengan Mbah Boskom dan dengan para nabi dan para rasul, terkhusus kita bertemu dengan Nabi kita Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal. Yo hadro siap. Bulan Maulid dum bulan yang mulia dudu weteng aduh, hadrohnya kurang ngopi. Kita doakan pemain hadroh ini mudah-mudahan nanti dapat jodohnya perempuan. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, yang nabu keces kita angkat doain, mudah-mudahan nanti dapat istri pantatnya gede. Yang nabu gendang kita angkat doain nanti punya istri, mudah-mudahan kakinya panjang sebelah. Nah ya, bercanda ya. Insya Allah kalian nanti akan mendapatkan istri yang soleha, cantik-cantik seputri santriwati yang pada malam ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya yakin di antara kalian yang duduk pada malam ini ada nanti kedepannya yang jodoh di antara kalian di sini. Mudah-mudahan Samsudin ketemu sama Dewi, Agus ketemu sama Ratna, Samsono ada Sarjono, Masyaallah. Lanjut terus, lanjut. Nah, tadi disampaikan dengan Gus Mansur detik-detik kelahiran Nabi kita Muhammad. Allah menghancurkan Raja Abraha bersama bala tentaranya. Itu menunjukkan bahwa Allah mengagungkan kelahiran kekasihnya, yaitu Nabi Yuna Muhammad. Bukan hanya itu, ketika detik-detik lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dikembalikan nur tersebut kepada Nabi kita Muhammad, sehingga ketika Nabi kita Muhammad lahir,
mengeluarkan cahaya dari badannya, sehingga cahaya tersebut memancar di setiap negara-negara, di negara manapun, di negeri manapun yang terkena cahaya Nur Muhammad, itu pasti negara semua manusianya akan beriman kepada Allah. Alhamdulillah, Nur Muhammad sampai ke Purwosari. Amin ya Allah ya Rabbal. Bukan hanya Raja Abraha dihancurkan oleh Allah, bahkan api Majusi ratusan tahun tidak pernah padam. Ketika Nabi kita Muhammad lahir, itu padam, menunjukkan bahwa Allah mengagungkan kelahiran kekasihnya, yaitu Nabi kita Muhammad. Bukan hanya lampu Majusi, berhala-berhala di dalam Ka'bah dihancurkan oleh Allah, menunjukkan bahwa Allah mengagungkan kelahiran kekasihnya, yaitu Nabi kita Muhammad. Nah, kalau kalian baca berjanji, siapa ketika detik-detik Nabi kita Muhammad itu lahir, Allah turunkan dua bidadari dan dua sosok wanita. Yang pertama Siti Maryam dan Ibu Siti Asia. Ada tuh di berjanji. Dua bidadari, bidadari macan tiko, bidadari mawang. Bidadari nih kalau meludah di air laut, maka air laut akan menjadi manis. Bukan ludahnya sushi. Kalau ludahnya sushi, apa dong? Terus Ibu Siti Maryam mengucapkan salam kepada Ibu Siti Aminah. Apa kata Ibu Siti Maryam? Assalamualaikum ya Aminah. Kali kamu harus beruntung. Sebentar lagi sosok manusia yang mulia, yang suci, yang sempurna, yang kelak nanti akan menjadi nabi dan menjadi rasul, yang akan memberikan syafaat kepada umatnya akan segera lahir. Cepat kamu pakai baju yang bagus, pakai minyak wangi, ganti pakaian ranjangnya itu yang bagus. Nah, ini ajaran Nabi. Kalian besok ketika lagi mau melahirkan anak, kalian itu harus kalau bisa mandi dulu, kasih minyak wangi, pakai bajunya yang bagus, lapnya, spraynya yang bagus. Jangan kayak orang Lampung Tengah. Orang Lampung Tengah mah mau melahirkan pakai bajunya baju rompek. Ya ibu-ibu, ibu-ibu kalau mau melahirkan pakai baju bagus apa baju rombeng? Sekarang ibu-ibu jawab. Ibu-ibu kalau tidur dengan suami pakai baju bagus apa pakai baju rombeng? Rombeng. Sekarang ibu jawab. Ibu kalau mau kondangan pakai baju, mau ke pasar, kalau mau kondangan, mau ke pasar cantik kok. Barang giliran tidur sama suami, kayak Tarsan. Apakah itu ajaran Nabi? Itu bukan ajaran Nabi. Ajaran Nabi, seorang istri apabila mau tidur dengan suami, kalau tidak mandi minimal mengambil air wudhu. Saya tanya sekarang bapak-bapak, istri bapak-bapak apakah seperti itu? Enggak. Bu, sekarang ibu-ibu saya tanya, Bu, ibu-ibu kalau tidur dengan suami, kiblatnya seorang istri kalau tidur kemana?
kiblatnya seorang istri apabila tidur itu ngadepin suami. Tuh, liatin suaminya pelototin. Udah dipelototin, dipencet-pencet hidungnya. Ini tambah tua kok tambah gede hidungnya. Tuh, kalau ibu sama suami minimal, Bu, minimal kita manggil suami itu yang lembut. Ini ajaran Nabi. Nabi kalau manggil istrinya ya Umairah, wahai yang kemerah-merahan. Ada pantun buat santriwati. Minta waktu 10 menit lagi. Ada pantun, ikan hiu bergoyang-goyang. I love you sayang. Aduh, jam berapa ini? Bu, ibu kalau tidur dengan suami, kiblatnya seorang istri itu ngadepin suami. Jangan sampai kita tidur dengan suami dikasih pantat. Ada yang tukang mantatin suami, ada. Sekarang ya orangnya hadir, duduk nyender di tembok, pakai kerudung warna hitam. Minimal yang lembut, manggil suami itu hei Maimunah. Yang lembut Maimunah. Kalau manggil suami itu, kalau enggak manggil papa, panggilnya papi. Kalau istri manggil itu papa, enak jawabnya apa mama. Kalau istri itu manggilnya papi, enak jawabnya suami apa mami. Kalau istri itu manggil suami itu aa, enak jawabnya apa ii. Asal jangan ee. Kalau istri manggil suami itu kakang, enak jawabnya apa nong. Nong. Orang Purwosari nggak kebagian. Manggil papah ada, manggil papih ada, manggil aa ada. Akhirnya orang Purwosari manggil suami pipah. Manggil suami pipah. Jawab suaminya apa pralon. Masya Allah. Waduh. Jam berapa? Bu, yang lembut manggil suami. Ini mabuk. Duitnya mah pengen ya. Ini mah Masya Allah sama suami ngelawan. Yuk ledekin ibu-ibu. Masya Allah, yang lembut, yang halus. Ini mah Masya Allah, ada suami nganggur diomelin. Jawab surat kita sekalian. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Lanjut. Terus. Waduh, kitongkat sudah 1,5 jam. Berarti
lembur. Lembur. Sebelum kita angkat tutup, kalian harus ingat bahwa Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya dulu pernah tidak makan, tidak minum 2 hari 2 malam. Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya pernah tidak makan, tidak minum 2 hari 2 malam, karena dakwahnya Nabi tidak mengenal malam, tidak mengenal siang, hujan kehujanan, panas kepanasan. 2 hari 2 malam tidak makan, tidak minum, sampai perut Nabi diganjal dengan batu. Itu untuk siapa? Untuk kita sebagai umat. Lupakah kalian bahwa Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya ketika pernah mendakwahkan agama Allah di negara Taif, dilempari dengan batu, disambut dengan kaum perempuan, dilempari dengan batu, sampai dahinya Nabi kita Muhammad bocor, mengeluarkan darah, sampai darah tersebut dihalangi dengan imamahnya Nabi. Supaya apa? Dijaga dengan imamahnya Nabi, supaya darah tersebut tidak sampai netes ke bumi. Kalau pada waktu itu ketika Nabi dilempari dengan batu, bocor mengeluarkan darah tersebut netes ke bumi, maka negara Taif tersebut dihancurkan oleh Allah. Malaikat Jibril menyampaikan kepada kekasihnya, wahai kekasihku Muhammad, cepat kamu berdoa meminta kepada Allah. Kamu minta saja negara Taif itu dihancurkan. Apa jawab Rasul Nabi kita Muhammad? Wahai malaikat Jibril, biarkan, karena di sana ada umatku. Wahai para santri, rismawan, santriwan, santriwati, kalian jangan sampai lupa bahwa Nabi yang kita peringati kelahirannya pada malam ini, sebelum kalian mahabbah, sebelum kalian cinta kepada Nabi, Rasul Nabi kita Muhammad terlebih dahulu cinta kepada kita. Sebelum kalian menangis untuk Nabi, Nabi sudah terlebih dahulu menangis. Sebelum kalian berdarah-darah untuk Nabi, Nabi kita sudah pernah berdarah-darah untuk kita sebagai umat. Lupakah kalian bahwa Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, detik-detik tidak ada Nabi, tidak ada Rasul, ketika detik-detik di akhir hayatnya memikirkan kita dan menangis untuk kita sebagai umat. Ingat kalian, ketika Allah memberikan ruh kepada makhluk itu dimulai dari atas, dari ubun-ubun. Ketika ditarik nyawanya diambil dari atas, dari ubun-ubun. Ketika Nabi kita Muhammad diambil nyawanya oleh Allah, baru sedikit jalan nyawa tersebut, Rasul Nabi kita Muhammad menjerit, padahal Rasul seorang Nabi, seorang Rasul yang maksum, yang bersih tanpa dosa, tetapi ketika diambil nyawanya Rasul merasa sakit, merasa sakit. Rasul pada waktu itu bertanya kepada malaikat Israel, wahai kekasihku Israel, apakah begini rasanya, rasa sakit diambil nyawanya, dan bagaimana nanti, apakah umatku pun nanti akan merasa sakit ketika nyawanya diambil, dicabut?
Apa jawab malaikat Israil? Benar wahai kekasihku Muhammad, bahwa nanti umatmu akan merasa sakit ketika dicabut nyawa. Di situ Nabi kita Muhammad menangis untuk kita, menangis untuk kita sebagai umat. Tidak ada nabi, tidak ada rasul ketika di akhir hayatnya masih bisa menangis dan memikirkan kita sebagai umat. Rasul pada waktu itu berdoa kepada Allah, ya Rabb, Allahumma khfid hawin fi syakarati ummati. Jangan berikan rasa sakit ya Allah untuk umatku ketika nanti dicabut nyawanya dalam keadaan syakaratul maut. Lupakah kalian bahwa Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, nanti di yaumul kiamah bersujud di hadapan Allah menanti kita sebagai umat. Lupakah kalian semua nanti umat Nabi Muhammad akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Pada waktu itu Rasul bersujud menanti kita sebagai umat. Allah mengatakan kepada kekasihnya, wahai kekasihku Muhammad, bangun, bangun, bangun dari tempat sujudmu, karena pada hari ini adalah hari pembalasan wa khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Walaupun selubang jarum amaliyah umatmu ketika di dunia akan dipertanggungjawabkan. Bangun wahai kekasihku Muhammad, kata Allah, aku ciptakan surga untukmu dan aku ciptakan kebahagiaan untukmu. Bangun wahai kekasihku Muhammad. Lupakah kalian? Di situ Nabi kita Muhammad bangun dari tempat sujudnya, ternyata tangisan Nabi kita Muhammad masih ada kelak nanti menanti kita sebagai umat. Rasul bangun dari tempat sujudnya dan bermunajat kepada Allah. Ketika Rasul bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah kelak nanti di yaumul kiamah menanti kita sebagai umat. Apa doanya Rasul? Ya Allah, ya Rabb, saya tidak minta surga untukku, wala Fatimah, wala Hamzah, wala Khadijah, wala sahabat. Yang aku pinta surga dan kebahagiaan untuk umatku ya Allah. Ummati, lupakah kalian kelak nanti di yaumul kiamah orang yang pertama kali dibangkitkan di yaumul kiamah siapa? Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya dan nanti Nabi dimasukkan di dalam surga. Lupakah kalian Nabi kita Muhammad bingung ketika masuk di dalam surga, selalu mencari kita sebagai umat. Ya Rob, ummati, ummati, aina ummati ya Allah, mana umatku ya Allah. Saya tidak mau masuk surga ya Allah sebelum umatku masuk surga. Lupakah kalian bahwa Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahiran, walaupun kalian kelak nanti bisa mampu merangkak dari mulai sini sampai ke Madinah, menjarahi makom Nabi kita Muhammad di Madinah, kalian berjalan merangkak, mual bakal terbayar jasa perjuangan Nabi Yuna Muhammad. Walaupun kalian duduk di sini sampai pagi, sampai seminggu, sampai setahun, walaupun kalian di sini duduk sampai seumur hidup, mual bakal terbayar jasa perjuangan Nabi kita Muhammad.
Melalui pengajian pada malam ini, saya berwasiat khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk kalian wahai para santri. Jadilah santri yang dicintai oleh Nabi dan jadikan masyarakat yang dicintai oleh Nabi. Jadikan masjid yang dicintai oleh Nabi. Jadikan pondok pesantren yang dicintai oleh Nabi. Dan jadilah seorang anak yang dicintai oleh Nabi. Jadilah seorang istri yang dicintai oleh Nabi. Dan jadilah seorang suami yang dicintai oleh Nabi. Jadilah seorang pemimpin yang dicintai oleh Nabi. Dan jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang dicintai oleh Nabi. Maka melalui pengajian pada malam ini, kita jangan sampai jauh daripada ajaran Nabi. Kita jangan sampai keluar daripada sunnah-sunnah Nabi. Kita jangan sampai jauh dari Al-Quran. Kita jangan sampai jauh dari para alim ulama, para kiai, para ustadz. Jadilah kita manusia yang kelak nanti akan dipilih oleh Nabi Yuna Muhammad. Tanamkan kerinduan kalian kepada Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya. Ingat, sebelum kalian menangis rindu untuk Nabi, Nabi sudah terlebih dahulu rindu dan menangis untuk kita sebagai umat. Bayangkan kalau tah malam ini, saya yakin ketika solawat itu dibaca, dimanapun perayaan Maulid Nabi itu dirayakan, pasti Nabi kita Muhammad itu hadir. Dimanapun perayaan, wahai saksikan bangsa jin, bangsa apapun, malam ini demi Allah saya bersaksi bahwa Nabi kita pun ikut hadir bersama kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabb, ya Allah, jadikanlah kami semua ini ya Allah umat yang kelak nanti menjadi benar-benar umat yang mendapatkan predikat khairul ummah. Karena saya yakin tidak ada umat yang mendapatkan predikat khairul ummah kecuali umat Nabi Yuna Muhammad. Kita harus bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad. Tanamkan kerinduan kalian di hati kalian, mahabbah cinta kepada Nabi melalui ajaran-ajaran Nabi, sunnah-sunnah Nabi. Terus kalian gali ilmunya Nabi. Insya Allah ketika kalian nanti hasil ilmunya Nabi, bawa akhlak Nabi, bawa waroknya Nabi, bawa Al-Qur'annya Nabi, dan bawa yang lebih utama ilmunya Nabi. Mudah-mudahan kalian semua Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Dan dimanapun kalian harus menghidupkan Nabi dengan memperbanyak membaca sholawat. Yuk, sebelum saya tutup Al-Fakir Mahfud Al-Adham atau Tongkat Kian Santang, yuk sama-sama kita tutup dengan kita sama-sama hadirkan Nabi pada malam ini dengan sama-sama membaca sholawat. Kita tongkat dulu baru kalian. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Semua ya Nabi, ya Rasul ya Habib salam alaika. Salawatullah
terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.